Hai anak-anak, kita berjumpa kembali masih bersama saya, Pak Bawor. Salam sehat, semangat, dan ceria. Semoga kita semua selalu terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Untuk itu siapkan buku dan alat tulis kalian. Namun, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum pembelajaran kita mulai. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, sekarang bacalah wacana di bawah ini. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Sekarang perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas banyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asyik bukan? Diskusikan secara berkelompok. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Anak-anak, kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Lakukan dengan percaya diri. Anak-anak, bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini.
Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. 2. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur. Alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut ini. 1. Ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu. 2. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan cm dalam pengukuranmu. 3. Urutkan hasil pengukuranmu. Mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!